kendaraan yang dipakai oleh Nabi itu, apalagi naik ke langit itu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu puncak ketinggian langit. Jadi itu lebih daripada 20.000 atau 30.000, sementara kendaraan manusia ini untuk sampai ke bulan aja itu perlu waktu 3 minggu, 4 minggu untuk sampai ke bulan itu. Nah, ini melewati bulan dan melewati galaksi tata surya yang maha agung itu. Nah, dengan kecepatan itu tanpa oksigen, tanpa tabung oksigen, dan juga tanpa helm. Kok Muhammad masih hidup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Udin Bonga ini membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana kata si Udin ini manusia itu membutuhkan 3 minggu untuk naik ke bulan, tapi Nabi Muhammad SAW hanya secepat kilat. Jadi kepada teman-teman di sini menjelaskannya kepada si Udin, tentu teman-teman pernah mendengar dan melihat bahwa peneliti menemukan gunung berapi di dalam laut. Secara akal kita ini tidak mungkin ada gunung berapi di dalam laut, tapi ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Quran surat At-Tur ayat 1 sampai dengan 8. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, dan lautan di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya ajab Tuhanmu pasti terjadi, tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Gunung berapi di dalam lautan ini ditemukan di tahun 2021, tapi Al-Quran telah menjelaskannya 1400 tahun yang lalu. Begitu juga dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Sampai juga dia ke Masjidil Haram. Jadi dia dari Masjidil Haram, kemudian sampai di Masjidil Aqsa, dia memimpin sholat, padahal sholat belum diterima. Sholat 2 rakaat, dan dia yang memimpin para imam. Para nabi-nabi, kalau menurut Muhammad itu, nabi sebelum Muhammad itu jumlahnya 23.999. Karena Muhammad salah satunya itu adalah, dia bilang bahwa nabi itu jumlahnya 124.000. Jadi 100, jadi roh para nabi yang sholat dengan Muhammad itu sama dengan 123.999. Dan Muhammad yang menjadi imam, padahal sholat belum pula diterima. Nabi Muhammad SAW mengendarai burak dan masuk Masjidil Aqsa dan menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa ini. Tapi kata si Udin, tidak mungkin Nabi Muhammad ini melaksanakan sholat, sedangkan sholat waktu itu belum ada dan belum diterima. Tapi beberapa bulan lalu, si Udin Bonga ini pernah membahas kalau Yesus itu sholat di dalam agama Kristen. Matius 26 ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah yang merasa sedih dan gentar. 26 ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jika engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Beberapa pendeta terbaik di dunia menjelaskan ayat ini bahwa Yesus itu sholat 2 rakaat. Dan mantan pendeta Ustadz Yahya Waloni juga mengatakan kalau Yesus itu sholat 2 rakaat. Beberapa bulan lalu si Udin Bonga ini juga pernah membahas ayat ini kalau Yesus itu sholat 2 rakaat. Tapi sekarang si Udin Bonga ini mengatakan kalau sholat waktu itu belum ada dan belum diterima. Padahal beberapa bulan lalu dia menjelaskan kalau Yesus itu sholat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, mari kita lanjutkan. Nah, naik kalau dia terbang ke langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha. Nah, saya nggak tahu sholat apa yang dipimpin oleh Muhammad yang menjadi imamnya itu. Padahal dia nabi terakhir. Dan bagaimana para nabi itu bisa bahasa Arab, menjadi imam dalam bahasa Arab. Aduh, ini luar biasa. Kemudian pertanyaan saya sebagai orang awam yang sudah keluar dari Islam, tapi logika canggih, karena beda logika saya dengan logika Muhammad itu minta ampun. Kan dia sudah melihat tata surya dari atas langit itu.
bahwa bumi itu bulat. Tapi kenapa Al-Quran itu mengatakan bumi itu dihamparkan seperti permadani. Jadi hamparan bumi katanya. Padahal kalau dilihat, ahli manapun dan teknologi bagaimanapun tetap mengatakan bumi ini adalah bulat. Kalau memang Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, kenapa ayat Al-Quran mengatakan kalau bumi ini hamparan? Tapi para ilmuwan dan penelitian menemukan kalau bumi ini bulat seperti bola, tapi Al-Quran menjelaskan kalau bumi ini hamparan. Tentu ini sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan si Udin pun sudah mengakui kalau dia ini orang awam, tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan Islam. Maka ini tuh akan kita jelaskan kepada si Udin. Yang dimaksud ayat yang dibacakan oleh Saipudi itu, bumi itu hamparan seperti karpet terbentang. Itu ketika kita berdiri melihat bumi ini tentu dia hamparan. Lalu apakah Al-Quran juga pernah mengatakan kalau bumi ini bulat? Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Di sini dikatakan masing-masing dari kedua itu beredar di dalam garis edarnya. Kalau bumi ini dikatakan hamparan, tentu dia tidak memiliki garis edarnya. Kenapa? Karena kalau hamparan itu seperti tikar kita kembangkan, itu hamparan. Maka kalau hamparan tidak memiliki garis edar. Tapi kalau dia bulat, dikatakan itu memiliki garis edarnya. Al-Quran 1400 tahun yang lalu menjelaskan kalau masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Berarti Al-Quran mengatakan bumi itu bulat. Kalau dia hamparan itu tidak memiliki garis edar. Tapi kalau dia bulat itu memiliki garis edar. Kemudian di surat Yasin ayat 37, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Lalu bagaimana dengan ayat Alkitab? Ayat Alkitab mengatakan kalau langit itu punya tiang. Kalau langit itu punya tiang, otomatis pesawat ini sudah nabrak tiang. Dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan gempa, orang yang tinggal di pegunungan otomatis tidak pernah merasakan gempa. Tapi dijelaskan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi. Dan itu dibenarkan oleh ilmu dan penelitian. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Ular makan debu, singa makan jerami. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya kalau Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas, nantikan saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.